Ya, oke, kawan-kawan. Kali ini kita ketemu lagi akan bahas tentang masa berlakunya sertifikat kompetensi. Karena pertanyaan ini banyak ditanyakan teman-teman via Japri atau via Facebook. Makanya sekarang kita bahas tentang masa berlakunya sertifikat kompetensi. Banyak teman-teman yang tanya tentang LSP. LSP itu apa toh? Gitu. LSP adalah lembaga sertifikat profesi. Dan LSP ini mendapat lisensi dari BNSP. BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan dari BNSP itu mengeluarkan lisensi kepada, kalau nggak salah di Indonesia udah ada ribuan ya, ada ribuan LSP, tapi tepatnya berapa saya nggak tahu. Ada LSP tentang kedokteran, tentang teknik, tentang apa aja ada semua, termasuk tentang LSP musik. Nah, ini ada wacana baru dan ada fakta yang wajib diperhatikan. Seharusnya di LSP musik ini pecah jadi dua, LSP musik dan LSP komposer. Karena faktanya antara di Indonesia, kita bahas ya, ini fakta di Indonesia, antara musik dan komposer itu ada dua profesi. Secara detailnya teman-teman bisa saksikan di vlog yang pertama kalau nggak salah ya, fakta komposer Indonesia. Antara komposer dan arranger, musisi konteksnya arranger, orang pembuat aransemen itu berbeda. Jadi ibarat bayi kembar siam, beda KTP, semacam gitu. Setiap musisi konteksnya yang arranger ya, orang bisa bikin aransemen musik ya, itu bisa jadi komposer, tapi komposer tidak bisa jadi musisi. Analoginya begini loh, komposer dan arranger itu dua profesi, tidak bisa disamakan. Di analoginya, karya komposer, karya pencipta lagu itu seperti roh, sedang karya musisi atau arranger itu sebagai badan wadak dalam tubuh manusia. Karena karya komposer itu bersifat roh, tentunya dia tidak akan berlaku surut. Semoga informasi ini bisa menjadi kebijakan baru untuk para beliau pembuat otorita kebijakan yang duduk di otorita kebijakan, bahwa LSP musik itu tidak bisa disamakan dengan komposer, karena faktanya seperti yang ada di video di atas saja, bahkan di atas. Kurang lebih begitu ya. Oke, lanjut. Ada teman-teman tanya apa fungsi sertifikat dan perbedaan antara sertifikat dan sertifikasi. Jelas, kalau sertifikat adalah bentuk bukti dokumen tentang kualifikasi sebuah profesi ya. Kalau sertifikat itu wujud semacam ijazah begitu, semacam BPKB, STNK, semacam gitu sertifikat. Kalau sertifikasi itu adalah lembaganya. Jadi sertifikasi adalah proses memberikan kepercayaan kepada profesionalisme seseorang, semacam karir ya, karir semacam profesi, memberikan lisensi, dan itu nanti posisinya setelah orang yang mendapat lisensi, sertifikat dari LSP yang diberi lisensi oleh BNSP tadi, itu posisinya orang tersebut berarti punya kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan, misalnya kayak di bidang teknik, di bidang apa aja, di bidang medis, di bidang apa. Jadi ketentuannya yang berlaku untuk tahun sekarang itu wajib. Terus, nah ada lagi pertanyaan, Mas Bro, apa yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi? Jadi sertifikat kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan sejenisnya. Jadi saya ulang, yang dimaksud dengan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi sebuah keahlian maksudnya ya, yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional dan standar internasional. Itu maksudnya dari sertifikasi kompetensi.
kebanyakan dari LSP kita itu tidak memberi informasi kepada peserta kompetensi bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP itu ada masa kadaluarsanya. Sekarang kalau menurut aturan yang dikeluarkan BNSP itu setiap 3 tahun sekali sertifikat harus diperpanjang. Kalau diperpanjang berarti pengakuan sebuah kompetensi itu hilang. Supaya tidak hilang harus diperpanjang setiap 3 tahun sekali. Caranya bagaimana? Nah, cara mengajukan perpanjangan seperti STNK gitu, itu tidak harus melalui uji kompetensi seperti awal. Cukup melakukan portofolio. Portofolio itu apa? Anda bisa lihat di sini. Oke, untuk contoh portofolio yang berbentuk kaset, ini ketepatan kerjaan saya ada ratusan kaset. Kita ambil contoh kayak begini. Ini namanya contoh cover portofolio. Ini yang nyanyi Dewi Gita, lagu Jujur, ciptaan Budi Jolong, yang ngedar Virgo Ramayana, yang menggunakan cover VCD. Misalnya kayak lagu saya ini Hewes, ciptaan Budi Jolong, yang ngedarkan Dasa Studio. Atau yang seperti ini, religi Anak Soleh, ciptaan Budi Jolong, tanda bukti portofolio. Terus kalau yang di CD, di kaset ya, di kaset ada di samping belakang sini. Terus kalau yang di VCD seperti ini biasanya ada tanda lulus sensor. Tanda lulus sensor di sini ada tahun lulus sensornya 2017. Bukti portofolio itu apa toh gitu loh. Kalau di musik kan seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Kalau di bukti lain bisa berupa koran, laporan news, apa-apa gitu, apa foto, apa-apa yang waktu masa kerja itu bisa dilaporkan dan harus dibuktikan dengan tanda pengakuan bahwa Anda memang bekerja di tempat tersebut. Semacam begitulah bukti portofolio. Dengan mengajukan itu aja berarti Anda sudah dapat sertifikat baru lagi. Khusus bukan hanya untuk 3 tahun lagi. Makanya kayaknya yang masalah ini harus ada pembicaraan ulang. Kenapa masih dibatasi 3 tahun? Dari atas kita bahas mulai dari fungsi LSP, apa kegunaan sertifikat, dan yang terakhir kita jelaskan masa berlakunya sertifikat yang dikeluarkan oleh LSP. Dan kalau masih ada yang kurang dari pengurian saya dari atas sampai ke bawah tadi, teman-teman bisa hubungkan pertanyaan di bawah ini ya. Yang jelas diingat-ingat bahwa masa berlaku sertifikat dari yang dikeluarkan oleh LSP itu hanya berlaku 3 tahun, tidak bisa lebih. Ini semangat. Mister Kepo, Mister Kepo, super kacau, Mister Kepo. Laganya mirip wartawan infotainment, membongkar-bongkar isu artis